Loh sayangku, kok baru ngabarin sih, siapa Sarah saat panggilan ini terhubung? Parasnya nampak berseri menerima panggilan dariku. Ya maaf sayang, aku baru saja selesai menemani bos besar. Kamu gimana? Udah makan siang kan? Tanyaku memastikan. Khawatir saja dia kalau sudah sibuk bekerja bisa lupa dengan jadwal makan. Sudah sayang, aku baru saja balik dari kantin kantor. Mau cari rumah makan, bawaannya malas banget. Keluhnya padaku. Loh, memang kamu enggak masak sayang? Kok tumben sih? Protesku keras. Enggak sayang, sesekali mumpung kamu enggak ada di rumah, beli makan di luar deh. Lagian juga ada temennya, si Tasya. Sayang, aku tadi lihat pria di jalan, kok kayak mirip Alek ya? Mana pakaiannya kumal, kayak enggak terurus, papar Sarah. Kenapa juga harus ngomongin mantan sih? Tapi kalau aku protes, ia pasti ngambek. Salah lihat mungkin, atau kamu yang salah orang. Cie, gimana rasanya ketemu mantan nyonya? Ucapku meledeknya. Biasa aja sayang, lagian aku juga udah menganggap dia enggak ada, alias mati, ucap Sarah santai. Iyalah, kamu kan sudah punya aku, ganteng, lebih segalanya dari sang mantan lagi, imbuhku kemudian. Percaya diri sekali Anda sayang. BTW, I miss you. Kapan kamu balik sayang? Ucap Sarah sendu. Kalau sudah begini, membuatku ingin mewek saja. Tapi enggak lah, lagian juga enggak ada yang mengusap air mataku, apalagi memelukku. Belum tahu juga sayang. Bos besar juga belum bilang, ucapku sedikit ragu. Ya, bikin tambah kangen deh, protes Sarah. Sabar sayangku, semua bakal indah pada waktunya, ucapku menenangkannya. Ya sudah, kamu hati-hati di sana. Aku mau lanjut kerja lagi nih, pungkas Sarah. Tak lupa ia memberiku kiss bye. Bye sayang, tutupku. Tok, tok. Siapa juga yang mengetuk pintu? Perasaan aku enggak pesan apa-apa. Atau jangan-jangan itu bos besar lagi. Dia memanggilku dan aku ternyata enggak dengar. Bisa gawat nih. Iya, siapa? Ucapku saat membuka pintu. Namun betapa terkejutnya aku melihat siapa orang yang berada di balik pintu. Hai Amran, siapa Nita mengejutkanku. Kamu ngapain kesini? Tanyaku sedikit ketus. Dari mana juga dia tahu kamarku berada? Masa iya dari resepsionis hotel? Jangan galak-galak dong. Ntar ngantengnya berkurang loh, ucapnya tanpa mempedulikan pertanyaanku. Benar-benar wanita enggak bener. Udah, mendingan kamu pergi sana. Ntar suamimu nyariin, usirku sinis. Aku enggak mau cari perkara, karena sama saja aku cari mati di sini. Kok main usir sih? Lagian nih ya, asal kamu tahu, ini hotel Pak Cokro yang punya. Jadi ya terserah akulah, protesnya santai. Memang sih aku baru tahu, tapi kan aku juga bayar di sini. Enggak cuma gratisan dan numpang saja. Maaf ya, tapi saya di sini nyewa. Jadi saya berhak mengusir orang yang menggangguku, ucapku tegas. Orang seperti dia sepertinya enggak bisa dihalusin. Kamu berani ngusir saya, ucap Nita tak terima. Nafasnya sampai kembang kempis, seakan tengah dikuasai amarah. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya bos besar. Alhamdulillah, penyelamatku datang juga. Kalau enggak ada beliau, aku takut jika timbul fitnah. Pak Jaya, ini saya cuma mau ngajakin Amran makan.
Tapi dia malah nolak pakai ngusir segala lagi. Ucap Nita. Pintar sekali dia membuat alibi. Nita, kami kan baru saja makan. Lagian ngapain juga kamu sampai gedor pintu kamar Amran? Tanya bos besar. Hei, ada apa ini? Sayangku, ngapain kamu di sini? Tanya Pak Cokro. Haduh, bakal ada drama baru lagi nih sepertinya. Ia nampak menatapku intens. Ini sayang, mereka gangguin aku. Terutama itu, anak buahnya relasimu, ucap Nita beralibi. Benarkah itu Jaya? Aku tak menyangka ya, ternyata seperti ini kelakuanmu di belakangku, ucap Pak Cokro dengan tatapan sinis. Ya Tuhan Pak, ngapain juga saya gangguin Nita? Bukannya malah sebaliknya. Coba kamu pikir, dia yang kesini, masa iya kami yang goda? Baper bos besar. Tuh sayang, lihat, mereka pintar sekali beralibi. Malah menuduhku lagi, ucap Nita. Benar-benar wanita ular ternyata. Maaf Nita, pintar sekali kamu memutarbalikkan fakta. Ucapku tak mau kalah. Sudahlah, kalian berdua memang keterlaluan, ucap Pak Cokro emosi. Maaf Pak, kami di sini juga bayar. Kita kenal sudah cukup lama, tapi nyatanya sama sekali tak bisa mempercayai ucapanku. Dan parahnya lagi, kamu lebih percaya selingkuhanmu ini. Amran, ayo kita pergi dari sini, ajak bos besar padaku. Pergi saja. Toh saya juga enggak rugi-rugi amat kehilangan pelanggan macam kalian berdua, ucap Pak Cokro dengan entengnya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Cokro. Semoga Anda tak pernah menyesal dengan apa yang Anda ucapkan barusan, ucap bos besar. Beliau langsung mengkodeku untuk berkemas. Tapi sayang uangnya. Meski lirih, aku masih mendengar ucapan Nita. Buru-buru aku masuk kamar dan menyiapkan koperku. Sudahlah Nit, bisa diam enggak? Sudah ku bilang, jangan coba-coba pergi keluar kamar kalau minta nginep di sini, ucap Pak Cokro dengan suara meninggi. Ya maaf, aku kan bosan di kamar terus, ucap Nita begitu aku keluar kamar. Tanpa memedulikan keduanya, aku langsung menyusul bos besar menuju kamarnya. Sudah siap Amran? Tanya bos besar memastikan. Beliau melirik sinis ke arah rekan bisnisnya. Siap Pak, mari biar saya bawakan kopernya, pintaku. Bergegas kurai koper mini itu dari tangannya. Tunggu. Kalian jangan pergi dong. Nginep lagi aja di sini, enggak apa-apa kok, bujuk Nita. Benar-benar bermuka dua. Mungkinkah ia belum puas karena gagal menggodaku? Loh sayang, kenapa kamu menahan mereka? Biarkan saja mereka pergi. Aku enggak mau ya ada hama di sini, ucap Pak Cokro sinis. Sayang, mereka kan ucap Nita tertahan. Jawab Nita, katakan sejujurnya. Jangan beraninya kamu membohongi suamimu sendiri. Maaf, maksud saya suami Bu Maura, ucap bos besar seakan mengejek. Maksud kamu apa Pak Jaya? Tanya Pak Cokro. Raut mukanya tiba-tiba saja berubah dan melunak. Biarkan wanita simpananmu ini yang menjelaskan. Itu juga kalau dia masih punya nyali. Satu lagi, saya ingatkan, sebaiknya kamu berhati-hati, karena ada kalanya orang yang kamu percaya ternyata tak sebaik yang kamu kira. Papar bos besar. Hei, diam kamu. Lebih baik kamu buruan pergi dari sini, sekarang. Usir Nita tiba-tiba. Ia seakan khawatir jika kedoknya selama ini dibongkar besar. Sudahlah Amran, ayo kita pergi dari sini.
Masih banyak hotel yang lain yang menerima kita, ucap bos besar sambil berlalu. Ku ikuti langkah kakinya sambil menyeret 2 koper mini di tanganku. Kulirik sekilas ke arah Nida. Jelas sekali ia kecewa karena akal bulusnya untuk menggodaku ternyata gagal total. Bersyukur sekali. Rupanya aku masih dilindungi dari godaan ulat bulu macam dia. Sedang Pak Cokro sepertinya baru mencerna apa yang diucapkan bos besar. Resiko tanggung sendirilah, karena dia sendiri yang mulai mempercikan api. Amran, tak jauh dari sini ada hotel, tapi enggak semewah hotel tadi. Gimana kamu mau? Tanya bos besar. Ya Tuhan, kenapa juga harus tanya sama aku? Bukankah seharusnya beliau yang memutuskan segalanya? Enggak apa-apa kali Pak, saya mah gampang. Di mana-mana juga mau kok, jawabku merendah. Baiklah, Pak, tolong antar kami ke hotel yang di dekat Simpang 5 itu ya. Perintah bos besar pada pengemudi taksi online. Siap Pak, jawab sang supir. Ia lantas tersenyum ramah pada kami. Dari luar kota ya Pak? Tanya Pak supir saat semua cukup lama saling terdiam. Benar sekali Pak, saya kesini buat urusan bisnis, jawab bos besar. Aku memilih untuk jadi pendengar yang baik saja. Waduh, kalau bisnis di kota kecil seperti ini, buat berkembang juga butuh waktu lumayan lama Pak. Maklum saja, perekonomian enggak seperti di kota besar, ucap Pak sopir. Benar sekali Pak. Makanya saya survei dulu, balas bos besar. Semoga bisa sukses dan mampu memajukan kota kecil ini Pak. Sudah sampai Pak, silahkan, ucap sang sopir. Terima kasih banyak Pak. Ini sedikit buat beli minum, ucap bos besar. Ia menyerahkan lembaran uang merah pada pria setengah baya itu. Meski awalnya menolak, setelah kami bujuk dengan ragu, ia menerima juga lembaran itu ke tangannya. Keberuntungan ternyata masih juga berpihak pada kami. Masih ada 1 kamar kosong untuk kami tempati. Meski sedikit sungkan, tak apalah. Daripada aku harus bingung cari hotel lain lagi. Amran, nggak apa-apa ya. Lagian ini kan di kamar ada 2 ranjang. Jelas bos besar. Ia nampak sungkan juga denganku. Sama sekali enggak apa-apa Pak, ucapku tulus. Saya enggak habis pikir ya dengan Pak Cokro. Bisa-bisanya dia lebih percaya sama selingkuhannya daripada kita, ucap bos besar. Ya, mungkin itulah yang dinamakan cinta itu buta Pak. Tapi katanya cewek itu sudah jadi istrinya Pak Cokro. Protesku kemudian. Halah, paling juga cuma istri jadi-jadian. Mana berani dia. Memang dia sudah lupa dari mana tempat ia berasal. Maka itu saya minta jangan sekali-kali kamu selingkuh. Niat aja jangan, ucap bos besar penuh penekanan. Mana berani saya Pak. Lagi pula perselingkuhan itu bukan aku banget Pak, ucapku percaya diri. Habis pulang nanti, kamu geber si Sarah biar cepet dapat momongan. Jangan sampai kayak saya, udah berumur begini nggak bisa punya anak, ucapnya sedikit lirih. Bapak yang sabar Pak, mungkin itulah yang dinamakan ujian dan juga belum diberi kepercayaan. Doakan saja Pak, semoga saya bisa lekas dikasih momongan, pintaku penuh harap. Pasti Amran, tanpa kamu minta pun pasti bakal saya doakan. Dan saya bakal menganggap anakmu kelak cucuku juga, ucapnya haru. Kalau sudah begini, seakan tak ada jarak lagi antara atasan dan bawahan.
Terlebih denganku, bos besar sudah seperti orang tua sendiri. Terkadang sampai membuat iri karyawan yang lain. Amin, Pak. Kok jadi melo gini ya? Celetuku kemudian. Ya sudah. Kamu buruan istirahat. Besok pagi kita lihat-lihat tempat wisata di sini. Baru setelah puas kita pulang, Am. Jelas, bos besar. Siap, bos. Jawabku singkat. Aku bergegas beranjak menuju ranjang. Mau telepon Sarah. Rasanya juga sedikit sungkan dengan atasanku. Lebih baik aku kirim pesan saja. Semoga saja wanitaku mau mengerti. Malam sayang, maaf aku nggak bisa video call. Aku sekamar dengan Pak Bos. Rasanya sungkan juga jika harus menelponmu. Bergegas ku kirim pesan itu pada satu kontak bernama My Wife di ponselku. Ting. Malam juga sayang. Loh kok bisa? Bukannya tadi kamarnya masing-masing ya? Ku baca pesan singkat dari wanita kesayanganku. Ceritanya panjang sayang. Kami terpaksa pindah hotel karena ada wanita penggoda yang mengganggu kami. Ku ceritakan apa yang terjadi pada Sarah. Ting. Hah? Tapi kamu enggak sampai kegodakan sayang. Ya sudah, kamu baik-baik di sana. Jaga hatimu buatku. Pulang nanti aku punya kejutan spesial buatmu. Tulis Sarah. Ya enggak lah. Cintaku hanya untukmu Sarah. Kejutan? Kejutan apa sayang? Tanyaku penasaran. Cukup lama aku menunggu pesan itu hanya berubah centang biru tanpa ada balasan masuk. Kejutan apa sih yang bakal diberikan Sarah? Buat orang penasaran aja. Kalau begini kan aku jadi susah tidur. Amran, buruan tidur. Kangen ya sama Sarah, ejek bos besar. Hehehe. Namanya juga istri pak. Kangen itu pasti. Ucapku sedikit tersipu malu. Udah macam gadis yang dilamar pujaannya saja. Ya nggak heran sih. Namanya juga pengantin baru. Oh ya Amran. Besok bakal saya ajak kamu ke tempat wisata terkenal di kota ini. Saya yakin kamu pasti suka. Papar bos besar. Di mana itu pak? Tanyaku penasaran. Ada deh, kamu tidurlah dulu. Besok baru saya bawa kamu ke sana. Perintahnya dengan senyum mengembang. Aduh, enggak istri, enggak atasan. Semua cuma bisa bikin penasaran. Gimana mau tidur coba? Jawab dulu, di mana itu pak? Desakku pada beliau. Tidur. Bersambung.